mengapa tanaman salak diistilahkan dengan pohon penghambat rezeki dan pembawa sial bila ditanam di depan rumah? Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat I2 TV dan Gunawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah bagi Allah yang memberikan ribuan nikmat kepada kita semuanya. Salah satunya yang sangat penting yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe-nya. Tapi bagi kalian yang tombol subscribe-nya masih merah, tekan tombol loncengnya, pilih untuk semuanya. Di like juga boleh, di komen-komen juga boleh. Yang terpenting jangan di skip-skip ya teman-teman ya, supaya kalian bisa menikmati dan menyimak video ini sampai selesai dan lengkap. Tanaman salak. Saya yakin teman-teman sudah banyak tahu dengan buah salak, tapi kalau untuk pohonnya mungkin masih banyak yang belum tahu. Salak merupakan tanaman penghambat rezeki loh, dan pembawa sial. Namun sebelum kita lanjutkan mengenai pohon salak, alangkah baiknya kita kenali terlebih dahulu tanaman salak ini. Mengapa pohon salak ini masuk ke dalam tanaman penghambat rezeki dan pembawa sial bagi pemilik rumah? Tanaman salak adalah sejenis palma dengan buah yang biasa kita makan. Ia dikenal juga sebagai sala. Dalam bahasa Inggris disebut salak atau snake fruit. Sementara nama ilmiahnya adalah Salaka zalaka. Buah ini disebut snake fruit karena kulitnya mirip dengan sisik ular. Tanaman salak yang berbentuk perdu atau hampir tidak memiliki batang ini memiliki duri yang banyak, panjang dan tajam. Pohon salak memiliki tunas yang banyak atau anak yang banyak, sehingga membentuk sebuah rumpun yang rapat dan kuat. Batang salak menjalar ke bawah atau berada di dekat tanah, membentuk rimpang, sering bercabang, diameternya sekitar 10 sampai 15 cm. Tanaman salak memiliki daun majemuk yang menyirip dan memiliki tangkai daun panjangnya sekitar 3 sampai 7 cm. Pelepah dan anak daun memiliki duri yang panjang dan tajam, tipis dan banyak. Warna duri kelabu sampai kehitaman. Anak daun berbentuk lanset dengan ujung meruncing, memiliki ukuran sekitar 8 x 85 cm. Sisi bawah memiliki warna keputihan, itu karena adanya lapisan lilin. Tanaman salak kebanyakan berumah dua atau dioesis. Karangan bunga terletak dalam tongkol majemuk yang muncul di setiap ketiak daun. Bertangkai mula-mula tertutup oleh seludang atau mayang yang selanjutnya mengering dan mengurai menjadi serupa serabut. Tongkol bunga jantan panjangnya sekitar 50 sampai 100 cm, terdiri atas 4 sampai 12 butir silindris yang masing-masing panjangnya antara 7 sampai 15 cm. Bunganya banyak, berwarna kemerahan, terletak di ketiak sisik-sisik yang tersusun rapat. Tongkol bunga yang betina berukuran 20-30 cm
bertangkai panjang, terdiri atas 1-3 bulir yang panjangnya mencapai 10 cm. Buah salak bertipe buah batu berbentuk segitiga agak bulat atau bulat telur terbalik. Bentuknya runcing di pangkalnya dan membulat di ujungnya. Panjang buah salak sekitar 2,5-10 cm. Terbungkus oleh sisik-sisik berwarna kuning coklat sampai coklat merah mengkilap yang tersusun seperti genteng, dengan banyak duri kecil yang mudah putus di ujung masing-masing sisik. Dinding buah salak bagian tengah atau sarkotesta itu tebal dan berdaging, berwarna kuning krem, ada juga yang agak keputihan. Buah salak itu rasanya manis, banyak juga yang rasanya asam, tidak sedikit yang sepet atau kelat. Buah salak memiliki biji sekitar 1-3 butir. Jarang sekali menemukan buah salak yang 4 biji. Kalau kalian menemukan, boleh komen di sini ya teman-teman ya. Biji salak berwarna coklat hingga kehitaman. Biji salak itu sangat keras, ukurannya sekitar 2-3 cm. Keutamaan pohon salak ditanam karena dimanfaatkan buahnya. Yang populer itu sebagai buah meja ya teman-teman ya. Selain dimakan buahnya sangat segar, salak juga bisa dibuat manisan, dibuat asinan, atau buah kaleng, atau dikemas sebagai keripik salak. Salak yang mudah digunakan untuk bahan rujak, biasanya rujak bebek ya. Ada juga rujak ulek. Selain itu, salak juga sering kali diolah menjadi dodol, yaitu dodol salak, atau bijinya itu dibikin kopi, dan umbutnya ya, umbutnya itu ujung pohon salak yang muda itu enak dimakan, bisa juga dibikin sayur. Sedangkan helai-helai anak daun salak itu bisa dipakai untuk membuat anyaman, yang tentunya duri-duri yang ada di daun salak itu dibuang terlebih dahulu. Karena pohon salak memiliki duri-duri yang tajam dan memiliki rumpun yang cukup besar, sehingga kerap kali pohon salak dijadikan sebagai pagar. Dan potongan-potongan tangkai daunnya itu kadang-kadang juga bisa dibikin pagar juga untuk melindungi tanaman yang ada di tengah yang memiliki buah supaya tidak dicuri orang. Buah salak juga bisa dijadikan sebagai obat menghentikan diare. Jadi bila kebanyakan makan buah salak akan menyebabkan kesulitan BAB ya teman-teman ya. Kalau di tradisional Cina sana, untuk kulit salak digunakan sebagai medisin atau jamu sebagai bahan obat-obatan ya. Pohon salak ditemukan dan tumbuh liar di alam Pulau Jawa di bagian barat daya dan Sumatera bagian selatan. Salak dibudidayakan di Thailand, di Malaysia, dan Indonesia. Ke bagian timur sana, di bagian Maluku juga banyak pohon-pohon salak. Pohon salak juga telah diintroduksi ke Filipina, Papua New Guinea, Queensland, dan juga ke bagian Fiji. Sebagian ahli menganggap salak juga tumbuh di Sumatera bagian utara yang berasal dari jenis yang berbeda, yaitu Sumatrana zalaca. Berbagai macam salak berdasarkan kultivarnya. Di Indonesia orang mengenalnya antara 20-30 spesies. Beberapa yang sangat dikenal di Indonesia yaitu yang pertama adalah salak pondoh. Salak pondoh ini ya teman-teman merupakan kultivar yang dikembangkan dari populasi di kawasan lereng Gunung Merapi, sisi tenggara wilayah Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan mulai dikembangkan pada tahun 1980-an.
Yang kedua adalah salak pondoh ngelumut atau kerap pula disebut salak ngelumut. Namanya diambil dari nama desa penghasil varietes salak unggul ini, yaitu Desa Ngelumut, yang juga berada di hamparan Merapi dan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kini perkebunan salak pondoh telah meluas kemana-mana seperti ke wilayah Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Kuningan, dan tempat-tempat lainnya. Yang ketiga adalah salak condet. Nah, salak condet ini asalnya dari Jakarta, teman-teman ya. Ukurannya kecil, sedang, sampai ada juga yang besar. Warnanya coklat hingga kehitaman. Buahnya tebal, rasanya manis, agak kelat hingga agak keset-keset gitu. Kemudian yang keempat, salak Bali. Salak Bali berasal dari si betan Bali. Yang kelima, salak gading dan salak kembang arum. Keduanya berasal dari Jogja, namun berbeda dengan salak pondoh. Yang keenam adalah salak panjalinan yang berasal dari Bangkalan, Madura. Ternyata di Indonesia ini kaya sekali dengan tumbuh-tumbuhan. Terbukti pohon salak ini adalah asli tanaman berasal dari Indonesia. Selanjutnya, mengapa tanaman salak diistilahkan dengan pohon penghambat rezeki dan pembawa sial bila ditanam di depan rumah? Pohon salak merupakan jenis tumbuhan yang merumpun, memiliki anak banyak, dan berduri panjang dan sangat tajam. Rumpun salak yang ada di depan rumah akan membuat halaman menjadi kotor, kumuh, dan halaman menjadi tidak indah dipandang mata. Kondisi seperti itulah membuat malaikat rezeki tidak mau masuk kecuali jin jahat, memedi, dan malaikat pencabut nyawa yang mau masuk. Itulah sebabnya rezeki pemilik rumah menjadi seret. Duri tajam dari pohon salak akan membahayakan anak-anak yang bermain di halaman rumah. Itulah sebabnya diistilahkan pembawa sial. Pohon salak memiliki energi negatif, akan mengganggu kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganggu kesehatan penghuni rumah. Rezeki seret, kemiskinan, dan gangguan kesehatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu perbuatan dosa besar, gangguan gaib seperti sihir, jin, dan jin yang disuruh atau santet. Bisa juga disebabkan pohon besar atau hewan yang memiliki energi negatif. Kemiskinan yang nyata itu adalah pemalas, malas menjemput rezeki, malas belajar, malas menuntut ilmu, dan malas yang lainnya. Kehidupan miskin jangan pernah menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan. Lihatlah diri sendiri, pantaskah kalian menjadi kaya? Jadi teman-teman semuanya, sebaiknya pohon salak tanam di kebun yang luas supaya bermanfaat dan mendatangkan rezeki yang banyak, supaya kalian menjadi kaya. Jangan di depan rumah ya teman-teman menanam salak. Kaya enggak, celaka iya. Oke teman-teman semuanya, wallahu alam bisawab. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini sampai selesai. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf teman-teman semuanya atas kesalahan dan kehilapan. Jangan lupa teman-teman sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.